Amerika Serikat takut akan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah setelah serangan 3.000 pager Hizbullah yang meledak. Kekhawatiran itu dikatakan Gedung Putih pada Kamis 19 September setelah serangkaian pengeboman mengguncang Lebanon selama 2 hari berturut-turut. AS prihatin dengan ketegangan tersebut yang berpotensi eskalasi. Juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, menekankan penyelesaian yang efektif melalui jalur diplomatik. Komentar itu muncul di tengah gelombang eskalasi baru antara Israel dan Hizbullah setelah serangkaian perangkat komunikasi yang disabotase meledak di seluruh Lebanon pada hari Selasa dan Rabu. Banyak perangkat, termasuk pager dan walkie-talkie, digunakan oleh anggota Hizbullah yang beroperasi sebagai kelompok paramiliter dan politik dengan layanan sosial yang luas di Lebanon. Ledakan tersebut menewaskan militan dan warga sipil, termasuk 2 anak-anak. Jumlah korban tewas mencapai 37 orang dan hampir 3.000 orang terluka. Tidak ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas pengeboman tersebut, tetapi pemerintah Lebanon dan Hizbullah telah menyalahkan Israel. Hizbullah dan Israel telah terlibat dalam baku tembak lintas perbatasan selama berbulan-bulan, sementara kelompok Lebanon itu mengatakan pihaknya berusaha meningkatkan tekanan pada Israel agar mengakhiri perang di jalur Gaza. Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah mengecam ledakan ribuan pager anggotanya oleh Israel di Lebanon dan Suriah. Nasrallah mengatakan pada Kamis 19 September, serangan pager dan walkie-talkie tersebut sudah melewati batas. Kelompoknya berjanji akan membalas serangan Israel tersebut sesegera mungkin. Dalam pidatonya, Nasrallah menyebut ledakan pager itu sebagai pukulan besar dalam hal keamanan dan kemanusiaan. Tapi menegaskan serangan tersebut gagal melumpuhkan kelompok itu. Jet-jet tempur Israel pun melancarkan ledakan sonik di atas Lebanon selama pidatonya. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 37 orang tewas dalam ledakan 3.000 pager Hizbullah. Ledakan itu turut melukai lebih dari 2.900 orang. 287 diantaranya dalam kondisi kritis. Israel belum mengakui tanggung jawab atau mengomentari ledakan tersebut. Hizbullah bersumpah membalas Israel dengan menjadikannya seperti neraka setelah serangan 3.000 pager anggotanya. Sekjen Hizbullah, Hassan Nasrallah mengatakan pihaknya akan membuat sabuk keamanan di wilayah Lebanon. Hal ini disampaikan Nasrallah dalam pidatonya yang disiarkan di televisi pada Kamis 19 September. Pidato Nasrallah itu bertepatan dengan jet tempur Israel yang terbang pada ketinggian rendah di langit Beirut. Ia juga berjanji Israel akan mendapat balasan setimpal atas insiden ledakan di Lebanon pada Selasa dan Rabu. Nasrallah lantas mengungkapkan keyakinannya Israel sengaja menargetkan 4.000 warga Lebanon termasuk pejuang Hizbullah. Sebab jumlah pager yang dibawa Hizbullah berjumlah 4.000 buah. Menindaklanjuti insiden itu, Nasrallah mengatakan beberapa komisi investigasi dibentuk untuk memeriksa keadaan Lebanon. Nasrallah menekankan front Lebanon tidak akan berhenti menyerang Israel sampai perang di Gaza berhenti. Di akhir pidatonya, Nasrallah menegaskan ledakan yang terjadi pada Selasa dan Rabu akan dibalas dengan balasan yang adil dan perhitungan yang keras. Hizbullah dan Israel telah terlibat dalam konflik yang sebagian besar berskala rendah sejak Israel melancarkan serangan terhadap Gaza pada tanggal 7 Oktober yang telah menewaskan lebih dari 41.000 warga Palestina. Pada akhir Juli, Israel membunuh komandan Hizbullah Fuad Shukar di Beirut dan pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran hampir bersamaan, yang memicu kekhawatiran akan terjadinya eskalasi. Investigasi awal yang dilakukan otoritas Lebanon mengungkap bahan peledak ditanam ke dalam perangkat pager sebelum tiba di negara tersebut. Polisi Lebanon di PBB mengatakan pada Kamis 19 September, pihak berwenang telah memastikan perangkat itu, termasuk pager dan radio genggam, diledakkan dengan mengirimkan pesan elektronik ke perangkat tersebut.
Mereka menyalahkan Israel atas serangan ledakan 3.000 pager milik milisi Hizbullah. Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan pada Jumat hari ini untuk membahas ledakan itu. Sementara pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon Selatan mendesak deeskalasi pada hari Jumat setelah peningkatan besar dalam permusuhan di perbatasan Lebanon-Israel. Juru bicara UNIFIL, Andrea Tenenti, mengatakan pihaknya telah menyaksikan peningkatan intensitas permusuhan di sepanjang garis biru dan di seluruh wilayah operasinya. Garis biru merujuk pada perbatasan antara Lebanon dan Israel. Pada Kamis malam, pesawat tempur Israel melancarkan serangan terhebohnya di Lebanon Selatan dalam konflik tersebut. Serangan tersebut menyusul serangan minggu ini yang meledakkan ribuan pager dan walkie-talkie yang digunakan oleh Hizbullah, di mana menewaskan sedikitnya 37 orang dan melukai ribuan lainnya. Kejadian ini membanjiri rumah sakit Lebanon dan menimbulkan kekacauan berdarah pada kelompok militan tersebut. Israel belum mengomentari secara langsung serangan itu. Namun, menurut sumber keamanan, kemungkinan besar dilakukan oleh Badan Mata-Mata Mossad yang memiliki sejarah panjang dalam melakukan serangan canggih di tanah asing. Tentara Israel mendorong 3 mayat dari atap selama penggerebekan di bagian utara tepi barat, Kamis 19 September. Menurut Associated Press, insiden itu terjadi di kota Qabatia. Sebanyak 3 tentara mendorong mayat dari atap bangunan bertingkat yang berdekatan. Para prajurit di atap mengintip ke tepi sebelum mengangkat tubuh-tubuh mayat. Di atap yang berdekatan, para prajurit memegang tubuh lain yang tampaknya tidak bernyawa, lalu mengayunkan ke tepi. Mayat-mayat tersebut pun langsung jatuh. Sementara seorang prajurit menendang tubuh mayat ke tepi sebelum jatuh dari pandangan. Belum diketahui identitas korban tewas itu. Foto-foto yang ditangkap oleh Associated Press selama serangan hari Kamis menunjukkan bulldozer tentara Israel bergerak di dekat bangunan tempat mayat-mayat dijatuhkan. Di bawah hukum internasional, tentara seharusnya memastikan mayat, termasuk mayat-mayat pejuang musuh yang diperlakukan dengan baik. Itu adalah yang terbaru dari serangkaian dugaan pelanggaran oleh pasukan Israel sejak dimulainya perang Israel-Hamas. Kelompok-kelompok hak asasi manusia menilai Israel menunjukkan pola kekuatan yang berlebihan terhadap warga Palestina. Sumber militer mengecam tindakan tersebut sebagai berseberangan dengan nilai-nilai militer Israel. Israel pun telah menyatakan sedang meninjau insiden tersebut. Israel mengatakan pasukannya telah menewaskan 4 militan selama operasi di Qabatia pada hari Kamis. Kementerian Kesehatan di Ramallah tidak segera mengonfirmasi berapa kematian, tetapi mengatakan 1 orang telah tewas di kota itu dan tembakan Israel mengirim 10 warga Palestina ke rumah sakit. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.